Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh indah. Sungguh
Selamat pagi dan salam sejahtera kepada saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita masih ada karena anugerah Tuhan. Saudara dan saudari, mari kita mulakan ibadah atas talian pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa dan saya pimpin di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan yang kami sembah melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Kami bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang, kami menyembah Engkau karena kami tahu segala hormat, kemuliaan hanya Engkau yang layak menerimanya. Kami berdoa atas dan dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya urapan Tuhan turun atas kami. Tuhan Yesus, kami datang pada saat ini, kami menyembah Engkau karena kami menyadari Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Tuhan Yesus, kami datang, kami mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di hadapan-Mu, baik dalam pemikiran, perkataan, bahkan dalam perbuatan kami. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa tidak ada tempat yang aman dan selamat di muka bumi ini kecuali di mana adanya hadirat-Mu. Sebab itu pada saat ini ketika umat-Mu datang menyembah, biarlah hadirat Tuhan turun menaungi kami. Tuhan Yesus, kami perlu Roh Kudus-Mu memimpin kami, membawa kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari pada pagi hari ini sekali lagi kita mengangkat suara kita. Kita mau tinggikan nama Yesus, sebab nama Yesus, nama yang berkuasa, ya Tuhan Allah yang perkasa. Amin. Haleluya, haleluya, glory bagi Tuhan. Amin. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Dan
Engkau yang kami tinggikan, hanya Engkau yang kami sembah. Sebab Engkaulah sumber kekuatan dalam hidup kami ya Tuhan. Engkaulah penolong di dalam kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan, pada pagi hari ini sekali lagi kita datang menyembah Tuhan. Dengan segenap hati kita mengangkat suara kita. Kita mau nyatakan iman kita bahwa Yesus, Dia adalah penolong dalam hidup kita. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Oh, Kaulah kehidupanku. Oh, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu
Bapa di sorga, betapa kami mau bersyukur pada hari ini. Dan memang Tuhan, Engkau Tuhan penolong kami. Engkau Tuhan kekuatan kami. Dan kepadamulah kami terus percaya dan berharap. Dan kami terus mengakui Engkau dalam setiap jalan kehidupan kami. Tuhan yang kami sembah dalam pribadi Yesus Kristus, kiranya namamu ditinggikan, firman-Mu diberitakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom dan selamat pagi kepada saudara-saudari. Terima kasih karena mengikuti kami secara atas talian dalam ibadah ataupun kebaktian Ahad hari ini. Semoga Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda dimanapun Anda berada, baik di rumah-rumah atau dimanapun Anda sedang mengikuti kami secara atas talian. Ada beberapa makluman untuk pengetahuan dan tindakan kita bersama-sama. Yang pertama, kita mau mengucapkan tahniah kepada Bishop Dr. Titus Chung yang baru saja ditahbis sebagai Bishop Diosis Singapura yang ke-10 pada Ahad yang lalu. Mari kita terus berdoa untuk Diosis Singapura sementara mereka memiliki bishop yang baru. Semoga Tuhan terus memberkati Diosis Singapura dan juga memberkati Provinsi Asia Tenggara yang dipimpin oleh Archbishop kita, Archbishop Datuk Melter G. Kitais. Yang kedua, saudari, makluman untuk kita semua, pembaptisan pada minggu ini kita tangguhkan sehinggalah pemberitahuan yang selanjutnya kita buat. Yang ketiga, demikian juga dengan kebaktian penetapan yang dijadwalkan sepatutnya pada 1 November ini juga kita tangguhkan sehingga tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Dan makluman untuk semua yang mengikuti secara atas talian, kita setiap minggu mengedarkan pautan bagaimana untuk Anda memberi persembahan dan persepuluhan. Kita juga mengedarkan e-bulletin melalui para pemimpin dan juga kita mengedarkan pelbagai maklumat melalui pemimpin masing-masing. Jadi saya mendorong saudara-saudari untuk berhubung kepada pemimpin Anda masing-masing, dan sekiranya Anda tidak memiliki sebarang pemimpin sel, Anda boleh berhubung kepada kami, Pastor Oilan, Encik Yansen dan Padri sendiri, dan kami boleh membantu Anda. Mari kita tenangkan hati, duduk dalam hadirat Tuhan dan mendengar pembacaan serta pemberitaan firman Tuhan. Pembacaan diambil daripada Ulangan pasal ke-34 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni atas puncak Pisgah yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negib dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Zoa. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu,
di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Inilah firman Tuhan. Selamat pagi saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kita bersyukur untuk kesempatan beribadah bersama-sama, walaupun tidak secara muka dengan muka, tetapi kita masih dapat beribadah bersama-sama dan mengalami hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga yang kami sembah dan kenal melalui anakmu Yesus Kristus, Tuhan, kami sangat bersyukur untuk kesempatan beribadah bersama-sama pada pagi ini. Walaupun kami dirundung oleh pandemik COVID-19, tetapi firman-Mu tetap diberitakan. Karena Engkau adalah Allah yang berdaulat, Engkau adalah Allah yang maha kuasa, yang boleh mengatasi apapun masalah, termasuk pandemi COVID-19 ini Tuhan. Pada surga kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke tangan-Mu, biarlah Engkau berkenan kepada kami semua, dan biarlah firman-Mu diberitakan sehingga kami yang mendengarnya baik secara talian ataupun apa cara sekalipun dapat dibentuk oleh firman-Mu, dapat disegarkan dan dapat dikuatkan, supaya kami terus bertumbuh dan matang di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudari, Nabi Musa ibarat kayu besar di tanah padang, tempat bernaung kepanasan, tempat berlindung kehujanan. Inilah Nabi Musa. Dalam pepatah atau peribahasa Melayu, dia diumpamakan kayu yang besar. Dia tempat bernaung kepanasan, tempat berlindung kehujanan. Kita tahu di padang pasir tidak ada hujan. Tetapi kita tahu apabila bangsa Israel memerlukan air, Musa dengan sedaya upayanya mencari air untuk mereka. Saudara dan saudari, kita sudah sampai kepada bab yang akhir, ulangan yang kita sudah ikuti siri khotbah ini beberapa minggu. Dan kalau kita lihat di dalam ulangan 34 ayat 10 hingga 12, ini merupakan kata-kata penghormatan untuk Nabi Musa. Sempena kematiannya ataupun pemergiannya. Biasanya kalau kita menghadiri pengkebumian, ada kata-kata penghormatan daripada keluarga ataupun orang-orang tertentu terhadap orang yang sudah meninggal dunia ini. Biasanya ini disebut eulogi, ya, atau dalam bahasa Malaysia bolehlah kita katakan kata-kata penghormatan. Jadi kalau kita lihat di dalam kitab Ulangan
Ulangan 34 ayat 10 hingga 12. Ini merupakan kata-kata penghormatan bagi Nabi Musa. Mari kita membaca bersama-sama. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Betapa Musa mengakhiri hidupnya dengan baik. Saudara dan saudari, di sini dikatakan Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Frasa ini atau kata-kata inilah yang menjadikan Nabi Musa hebat. Kehebatan Nabi Musa disebabkan dia dikenal, bukan dia mengenal, dia dikenal oleh Tuhan, yaitu Yahweh, muka dengan muka. Dan kita mau lihat dan belajar daripada kehidupan dan pelayanan Nabi Musa, bagaimanakah kita boleh dikenal oleh Tuhan muka dengan muka. Saudara dan saudari, beberapa ayat ini yaitu Ulangan 34 ayat 10 hingga 12 merupakan kemuncak kehidupan Nabi Musa. Biasanya orang kemuncak hidupnya sebelum dia mengundur diri, sebelum dia bersara. Tetapi Musa berbeza. Dia dikatakan seorang yang dikenal oleh Tuhan muka dengan muka. Dan kalau kita lihat beberapa ayat ini juga, ini merupakan penutup kitab Pentateuch, yaitu 5 kitab yang dikatakan ditulis oleh Nabi Musa, yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dan sebagaimana yang kita sudah mengikuti minggu demi minggu, kita sudah mengikuti siri khotbah dari kitab Ulangan, kita sudah mengenal siapakah Musa, pergumulannya memimpin orang Israel. Bagaimana dia bersama-sama dengan orang Israel mengharungi padang gurun. Dari kitab Keluaran kita lihat yaitu generasi yang pertama sampailah kitab Ulangan, generasi yang kedua dia masih bertungkus lumus memimpin bangsa Israel karena dia mau mematuhi perintah Allah. Saudara dan saudari, kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan menceritakan kehidupan dan pelayanan Nabi Musa. Jadi walaupun kita sudah mengakhiri siri khotbah ini pada minggu ini, kalau saudara dan saudari terus mau belajar daripada Nabi Musa, bagaimana menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, bacalah kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Karena keempat kitab ini menceritakan kehidupan dan pelayanan Nabi Musa. Saudara dan saudari, mari kita lihat di dalam Ulangan pasal 34 ayat 1 hingga yang keempat. Ulangan 34 ayat 1 hingga yang keempat. Tapi sebelum itu kalau kita lihat bab sebelumnya yaitu bab 33, di sini dikatakan bahwa Nabi Musa mengucapkan berkat kepada suku-suku Israel. Betapa baiknya dia. Sebelum dia mengakhiri
nafasnya yang terakhir, dia masih sempat mengucapkan berkat. Dan kalau kita lihat di dalam 34 ayat 1, kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo. Gunung Nebo, ya, Gunung Nebo. Karena ini kita lihat bahwa inilah perintah Allah kepada dia. Di dalam ayat pasal 32 ayat 48 hingga 52, yaitu khotbah minggu lalu, di mana Musa diperintah oleh Tuhan, yaitu Yahweh, mendaki Gunung Nebo. Karena Musa diberitahu oleh Tuhan bahwa dia akan meninggal dunia di Gunung Nebo. Jadi dia mengucapkan berkat kepada suku-suku Israel di dalam bab 33. Kemudian dia mendaki Gunung Nebo. Seperti dia pergi menyerahkan nyawanya di atas Gunung Nebo. Saudara dan saudari, kalau kita lihat di dalam ayat 1 hingga 4, Musa diizinkan oleh Allah untuk melihat tanah perjanjian. Dia diizinkan, dikatakan di sini Allah yaitu Tuhan atau Yahweh mengizinkan dia untuk melihat tanah yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi dia naik ke Gunung Nebo, dia lihat tanah yang telah dijanjikan itu. Tetapi dia tidak dibenarkan untuk menyeberang ke tanah perjanjian. Allah mencari Musa. Allah memilih Musa. Allah melantik Musa. Allah mengutus Musa untuk melaksanakan perintahnya, yaitu membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Tetapi dia sendiri sebagai pemimpin, sebagai nabi, tidak dibenarkan menyeberang ke tanah perjanjian. Ramai pemimpin suka membina bangunan selagi mereka memimpin, supaya ada nama mereka tertara. Oh, ini telah ditabis oleh pemimpin ini, pemimpin itu. Supaya apabila mereka bersara, orang lihat, wow, luar biasa pemimpin ini. Dia sudah membuat ini, membuat itu. Lihat bangunan yang gah yang sudah dibina masa kepimpinannya. Berbeza dengan Musa, ya. Dia bertungkus lumus membawa orang Israel menuju ke tanah perjanjian. Tapi apabila hampir ke tanah perjanjian, dia hanya diizinkan melihat dari jauh. Saya sudah naik ke Gunung Nebo. Lihat ya, wow, beginilah pula Musa dahulu. Tetapi dia tidak dibenarkan menyeberang, menjejaki kakinya di tanah perjanjian. Namun kalau kita lihat ayat 5 dan 6, dikatakan di sini Musa sebagai hamba Allah. Ya, dia sebagai hamba Allah. Apakah maksud hamba Allah? Hamba Allah maksudnya dia tetap setia. Dia tetap taat kepada Tuhan yang sudah mencari, melantik dan mengutusnya. Walaupun dia tidak diizinkan menyeberang ke tanah perjanjian, walaupun dia tidak dibenarkan menjejakkan kakinya di tanah perjanjian, dia tetap menjadi hamba yang setia kepada Tuhan. Musa tetap setia walaupun tidak dibenarkan masuk ke tanah
perjanjian. Musa tetap taat kepada perintah Allah, yaitu membawa bangsa Israel, umat pilihan Allah, menuju ke tanah perjanjian. Saudara dan saudari, Musa mendaki Gunung Nebo untuk mematuhi perintah Allah. Musa mati di Gunung Nebo tanpa menjejakkan kakinya di tanah perjanjian, tapi dia dikenali sebagai hamba Allah yang setia. Hamba Allah yang tetap setia walaupun dia tidak dibenarkan untuk menyeberang ke tanah perjanjian. Nah, apakah yang menjadikan Musa sebagai nabi yang hebat? Saudara dan saudari, Musa dikenali sebagai seorang nabi. Kalau kita lihat di dalam ayat 10, tidak ada nabi lagi di kalangan bangsa Israel sehebat Nabi Musa. Walaupun ada nabi-nabi yang lain, tetapi dikatakan Musa lah nabi yang paling hebat. Kenapa? Karena dia berkenan kepada Tuhan. Yang menarik di sini sebenarnya bukan karakternya, bukan kepribadiannya, bukan apa yang dia buat. Allah berkenan kepada dia, tetapi kesetiaan dan ketaatannya membuat Tuhan, yaitu Yahweh, Allah yang dia sembah, berkenan kepada dia. Dan inilah yang kita boleh lihat di dalam ayat 5 hingga yang ke-6. Musa sebagai hamba Allah yang tetap taat dan setia kepada Allah walaupun dia tidak dibenarkan menjajaki tanah perjanjian. Dan saudara dan saudari, kalau kita lihat di dalam Ulangan pasal 34 ayat 7 hingga yang ke-8, di sini mencatatkan bahwa Musa seorang pemimpin yang hebat. Dia bukan saja nabi yang hebat, di mana tidak ada nabi lain sehebat dia. Dia juga dikatakan sebagai pemimpin yang hebat. Kalau kita lihat di dalam ayat 7, Musa, kalau hari ini kita gunakan istilah bersara, karena dia sudah mencapai umur 120 tahun. Bukan 60 tahun atau 65 tahun, tetapi 120 tahun. Dan yang luar biasanya, penglihatannya masih baik. Tidak rabun seperti saya ya. Dia masih kuat lagi. Dia bersara bukan karena sakit tua. Dia bersara karena dia tahu sudah cukup atau sudah sampai masanya melaksanakan perintah Tuhan. Dia tidak berpegang kepada kewibawaannya. Dia tidak menahan kewibawaannya. Dia tidak terus mau memimpin walaupun dia sudah bersara. Dia patuh. Dia taat kepada perintah Allah untuk mengundur diri secara hormat. Dan kalau kita lihat di dalam ayat 8, Musa meninggal dunia. Hingga hari ini tidak ada orang tahu di mana tanah perkuburan Musa. Kalau kita pergi ke Yordan, ada pemandu pelancong berkata, "Oh, mari saya bawa kamu di tempat Musa dikebumikan." Tapi tidak ada bukti yang sahih bahwa itulah tempat Musa dikebumikan. Dan kalau kita lihat di dalam ayat 8, tidak ada orang yang menjalankan upacara pengkebumian Musa. Di sini dikatakan
Allah sendiri yang mengkebumikan Musa. Namun dia ditangisi. Orang-orang Israel berkabung selama 30 hari. Sebagaimana mereka berkabung untuk kematian Harun selama 30 hari, demikian juga walaupun mereka tidak tahu di mana Musa dikuburkan, mereka masih menangisi atau meratapi pemergian Musa selama 30 hari. Seperti kebiasaan budaya Timur Tengah. Jadi ini berarti Musa seorang pemimpin yang dikasihi. Musa seorang pemimpin yang diiktiraf oleh anak-anak buahnya, yaitu orang Israel. Saudara dan saudari, Musa menyerahkan tugasnya tepat pada waktunya. Musa mematuhi perintah Allah untuk mendaki ke Gunung Nebo untuk meninggal dunia. Musa dikebumikan oleh Allah dan dia diratapi oleh orang-orang yang telah dipimpinnya. Dan kita lihat di dalam ayat 9, Musa menyerahkan kewibawaannya demi pelaksanaan janji Allah. Ayat 9 merupakan seperti turning point ya, titik tolak dari pemimpin yang lama yaitu Nabi Musa kepada pemimpin yang baru. Dan di sini kita lihat bahwa Yosua bin Nun sebagai pengganti Musa. Dalam ayat atau dalam Ulangan 31 ayat 7 hingga ayat 7 dan 14, ini sudah diceritakan bagaimana Yosua bin Nun diangkat sebagai pengganti Musa. Pengganti Musa tetapi bukan sebagai nabi. Yosua hanya ditugaskan untuk meneruskan tugas Nabi Musa membawa orang Israel ke tanah perjanjian. Dan di sini kita lihat bahwa Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Kenapa? Sebab ditulis di situ sebab ya, karena Musa meletakkan tangannya ke atasnya. Nah, hari Minggu yang lalu saya mengikuti pelantikan bishop baru di Diocese Singapura. Ya, dan saya memerhati bagaimana ya upacara itu dilakukan. Wah, bukan main-main kalau mau jadi bishop ya. Bukan main-main kalau mau jadi pemimpin sebuah diocese. Ada 3 lambang ya, diberikan Alkitab dan ada syarat-syaratnya. Diberikan tongkat dan ada syarat-syaratnya. Diberikan ini mite ya atau topi yang dipakai oleh seorang bishop itu dan ada syarat-syaratnya. Besar tanggung jawab seorang bishop. Nah, apabila Yosua diangkat untuk menggantikan Musa, dia memikul tanggung jawab untuk membawa bangsa Israel menyeberang ke tanah perjanjian. Dan Musa meletakkan tangannya ke atasnya. Ini sebagai lambang atau simbolik bahwa Musa mengurapi dia dengan urapan daripada Tuhan sendiri. Tuhan sebenarnya yang memilih Yosua dan Musa, dia memindahkan kewibawaannya sebagai pemimpin bangsa Israel kepada Yosua.
Yosua penuh dengan roh kebijaksanaan. Dia diurapi oleh Allah dengan simbolik. Musa meletakkan tangannya ke atasnya. Dan menariknya juga dikatakan orang Israel mendengarkan dia. Mendengarkan siapa? Yosua, dan melakukan perintah Tuhan seperti yang diperintahkan kepada Musa. Saudara dan saudari, Yosua tidak menggantikan Musa sebagai nabi. Dia hanya meneruskan tugas yang sudah diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa, yaitu membawa jemaat umat Israel ke tanah perjanjian. Pada hari ini kita juga melihat ini penggantian kepimpinan. Ada pemimpin apabila dia mengundur diri atau bersara dan diganti oleh orang lain, dia penuh dengan kepahitan. Ada yang kata, oh saya tidak mau berada di sini apabila dia menjadi pemimpin yang baru. Saya perlu pergi ke tempat lain, cooling period, dia kata. Tapi kalau kita lihat Nabi Musa, dia meletakkan tangannya ke atas Nabi Yosua. Dia merestui bahwa Yosua meneruskan perintah Allah, yaitu membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Jadi saudara dan saudari, kita lihat bahwa Musa seorang nabi yang hebat. Dia seorang pemimpin yang hebat. Dia seorang hamba Allah yang taat dan setia kepada Allah. Dan kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-10 sekali lagi, Ulangan 34 ayat 10, dikatakan di sini, saya baca sekali lagi, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Sebagaimana yang saya sudah katakan awal-awal tadi, tidak ada nabi lagi sehebat Nabi Musa di kalangan orang Israel. Musa hebat, kenapa? Sebagaimana yang saya sudah katakan, karena Allah berkenan kepada dia. Dan kalau kita lihat dalam kitab Keluaran, Imamat, Ulangan, Bilangan, apa menjadi kriteria atau apa menjadi tabiat Nabi Musa? Dia selalu dan sentiasa mengutamakan persekutuan yang intim dengan Allah yang sudah mencari dia, yang sudah memilih dia, yang sudah melantik dia, dan sudah mengutus dia. Dia mempunyai hubungan yang erat dengan Allah yang dia sembah. Walaupun selalunya bangsa Israel bersungut-sungut terhadap dia, tetapi dia tidak mensia-siakan hubungan atau persekutuan intimnya dengan Allah yang sudah memilih dia, yang sudah melantik dia, dan yang sudah mengutus dia. Inilah yang menjadikan dia orang yang berkenan kepada Allah. Atau dalam arti kata yang lain, Allah berkenan kepada dia. Allah mengenal Musa secara pribadi. Allah berkenan kepada Musa. Inilah kunci kehebatan Nabi Musa. Dan kalau kita lihat juga di dalam ayat 10 ini dikatakan tidak ada nabi lain lagi di kalangan bangsa Israel. Ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya kitab Ulangan membawa, dari kitab Ulangan kita boleh melihat bagaimana perjanjian Allah
dengan bangsa Israel dibaharui dalam perjanjian baru. Dan di dalam Ibrani pasal 3 ayat 1 hingga yang ketiga, mari kita lihat Ibrani pasal 3 ayat 1 hingga yang ketiga. Ya, ada dalam screen, tapi saya tidak seperti Nabi Musa ya, belum 120 tahun sudah rabun. Jadi saya membaca dari Alkitab. Ibrani pasal 3 ayat 1 hingga yang ketiga, di sini dikatakan, sebab itu hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bahagian dalam panggilan syurgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli yang dibangun, sama seperti bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Di dalam Ulangan pasal 34 ayat 10 dikatakan, tidak ada nabi lagi sehebat atau lebih besar daripada Nabi Musa. Sehinggalah kita lihat di dalam Ibrani pasal 3 ayat 1 hingga 3 tadi dikatakan bahwa ada seorang, dia bukan saja imam besar, tetapi dia adalah hamba Allah yang setia. Dan dia sama setianya dengan Musa, tetapi dia lebih besar daripada Nabi Musa. Jadi saudara dan saudari, mengapakah Musa hebat? Musa hebat karena setia. Kita lihat di dalam Ibrani pasal 3 tadi juga. Kenapa Yesus lebih besar daripada Musa? Karena dia juga setia kepada Allah yang mengutusnya untuk melaksanakan karya penyelamatan. Mahukah saudara dan saudari menjadi hebat seperti Musa? Tepuk dada, tanya selera. Rahasianya, setialah kepada Allah. Taatlah kepada perintahnya. Jadikanlah persekutuan intim dengan Allah sebagai keutamaan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Tuhan, kami sangat bersyukur untuk hamba-Mu Musa, di mana kami boleh belajar daripada dia, Tuhan. Bagaimana dia berkenan kepadamu, sehingga Engkau mengenal dia dan berkenan kepada dia. Pak di surga, kami berdoa agar Engkau sendiri, Tuhan, mengenal kami dan berkenan kepada kami. Tolonglah kami, Tuhan, supaya kami setia. Tolonglah kami, Tuhan, supaya kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada imam yang besar, imam yang Engkau sudah utus ke muka bumi ini, yaitu Yesus, Tuhan dan penyelamat kami. Nabi yang lebih besar daripada Nabi Musa. Bapa di surga, kami tahu hanya di dalam Yesus kami beroleh penyelamatan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji dan termulialah nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin.
Haleluya, mari kita mengangkat pujian ini bersama-sama. Mari kita mengenakan perlengkapan senjata Allah untuk melawan kuasa-kuasa roh-roh jahat di udara dengan firman-Nya, sebab ada kuasa di dalam nama Yesus. Amen.